Saya Suci Rahmani Nurita, SST MCAT. Saya adalah salah satu dosen tetap di STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi, yang mengajar di program studi kebidanan, program sarjana, dan di program Diploma 3 Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu di program studi D3 Kebidanan, yakni mata kuliah asuhan neonatus, bayi, dan balita. Mata kuliah ini sendiri memiliki bobot SKS, yaitu sebanyak 4 SKS, yang terdiri dari 2 SKS praktek dan 2 SKS teori. Adapun mata kuliah ini itu diampu oleh sebanyak 4 orang dosen, di mana salah satunya adalah saya sebagai anggota dosen pengampu. Kemudian untuk koordinatornya sendiri adalah Ibu Nurbaiti, SSIT MKes. Mata kuliah ini sendiri memiliki deskripsi untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa agar bisa memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari oleh konsep-konsep, sikap, dan keterampilan, serta hasil evidence-based termutakhir. Mata kuliah ini sendiri diampu pada semester 3, kemudian memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita, kemudian juga memahami konsep termoregulasi, memahami konsep kebutuhan dasar neonatus, bayi, dan balita, memahami evidence base dalam asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Juga diharapkan mahasiswa mampu melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan neonatus, bayi, dan balita, kemudian mampu melakukan teknik baby spa dan baby visage pada bayi dan balita. Juga mahasiswa diharapkan mampu memahami neonatus, bayi, dan balita dengan masalah, dengan kelainan bawaan, serta dengan resiko tinggi dan bagaimana penata laksanaannya. Dan juga mahasiswa mampu memahami konsep pemantauan tumbuh kembang dan memahami deteksi dini komplikasi serta penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus, bayi, dan balita, serta terakhir adalah memahami manajemen asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, serta bagaimana sistem rujukannya. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem blended learning, yaitu secara teori menggunakan sistem online, menggunakan aplikasi yang dimana biasanya menggunakan aplikasi Siakat ditambah dengan aplikasi video conference lainnya seperti yang biasa dipakai, yaitu Zoom dan Google Meet. Kemudian untuk praktikum biasanya menggunakan sistem pembelajaran offline, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium. Nah, media yang dipakai adalah media baik itu berupa software seperti video tutorial, e-handout, dan aplikasi yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Sementara media pembelajarannya secara hardware, kami memakai laptop ataupun modul praktikum yang sudah kami rangkum, kami susun berdasarkan oleh tim dosen pengampu, kemudian buku ajar yang biasa dijadikan referensi, serta proyektor ataupun TV LCD baik di laboratorium ataupun di kelas. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya ampu di mata kuliah ini, yaitu mengenai kebutuhan dasar pada neonatus, bayi, dan balita. Nah, adapun tujuan pada materi ini, capaiannya adalah mahasiswa diharapkan nantinya setelah perkuliahan mampu memahami tentang konsep kebutuhan dasar pada neonatus, bayi, dan balita, di mana materi bahan kajian ini terdiri dari beberapa sub pokok materi atau sub pokok bahan kajian, yaitu terdiri dari kebutuhan fisik neomedis atau kebutuhan asuh, yang dimana meliputi dari kebutuhan nutrisi,
dari mulai IMD, ASI, MPASI, dan nutrisi seimbang, kemudian imunisasi, kebersihan, pelayanan kesehatan dasar, aktivitas bermain, dan tidur. Lalu selain kebutuhan fisik biomedis, juga termasuk di dalamnya adalah kebutuhan psikologi, yaitu kebutuhan asih, dan kebutuhan stimulasi mental, yaitu kebutuhan asah. Ada metode pembelajaran ini yang saya pakai pada materi ini adalah interactive learning, kemudian diskusi tanya jawab, dan penugasan. Nah, di mana indikator di dalam assessment yaitu diharapkan mahasiswa tepat dalam memahami konsep dengan bentuk assessment-nya bisa bentuk tes tertulis dan penugasan. Nah, pada materi ini saya menggunakan assessment berupa quiz di akhir pertemuan dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Pertemuan ini pada materi ini berlangsung selama 1 kali 100 menit. Materi ini sudah saya masukkan beberapa jurnal hasil penelitian saya yang saya integrasikan ke dalam sebagai sumber bahan ajar. Nah, sesuai dengan roadmap penelitian yang telah saya susun, tahun 2019 saya concern dalam meneliti tentang ASI dan khususnya juga tentang terkait kolostrum. Penelitian saya terkait kolostrum sudah saya publikasikan di jurnal Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 yang berjudul Pemberian Kolostrum Pertama pada Bayi Baru Lahir dan Faktor Terkait. Dan itu yang saya publikasi pada tahun 2019. Kemudian artikel jurnal hasil penelitian saya yang saya jadikan sumber referensi pada pembelajaran ini yang saya terbitkan pada tahun 2021 di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 juga yang berjudul Keseimbangan Folomik dan Helmik ASI pada Ibu Menyusui. Di dalam proses pembelajaran ini saya berusaha untuk mengupgrade keilmuan saya, baik itu melalui webinar ataupun pelatihan-pelatihan terkait dengan materi yang saya berikan. Barangkali untuk evaluasi dari pembelajaran yang saya lakukan, selain di akhir pembelajaran saya menggunakan kuis ataupun evaluasi yang dilaksanakan di tengah semester ataupun di akhir semester dengan menggunakan link Google Form yang sudah disiapkan sebelumnya. Harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa, terutama mahasiswa Diploma 3 Kebidanan, memiliki kemampuan di dalam memberikan asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita pada umumnya, dan juga memiliki kemampuan atau pemahaman terhadap kebutuhan dasar bayi dan balita, terutama terkait dengan pemenuhan nutrisi dan sebagainya yang nanti bisa menjadi bekal mereka sebagai seorang bidan ketika mereka melaksanakan praktik, baik itu praktik bidan secara mandiri ataupun ketika melaksanakan praktik bidan di Paskes, di fasilitas kesehatan di tempat mereka bekerja. Dan tentu saja pada mata kuliah ini juga sesuai dengan visi misi prodi Diploma 3 Kebidanan kami, yaitu unggul dalam kebidanan komplementer. Di dalam mata kuliah ini kami juga sudah memasukkan salah satu bentuk komplementer di dalam asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita, yaitu baby spa dan pijat bayi. Harapannya juga mahasiswa nantinya bisa menjadi entrepreneur ya, dalam pelayanan kebidanan dengan kemampuan yang sudah mereka dapatkan selama dalam perkuliahan. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak cuplikan video saya di dalam melakukan pengajaran di mata kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda, apa kabarnya? Sehat semua?
Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, baik. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun barangkali ini sedang masa peralihan dari pandemi, tetap kita harus menjaga 3M kita ya, supaya kita tetap bisa terhindar dari segala jenis penyakit. Adapun pada pagi hari ini, ya, kita akan masuk di materi di pertemuan ke-14 ya, untuk mata kuliah asuhan kebidanan, neonatus bayi dan balita. Nah, adapun bahan kajiannya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita. Nah, kira-kira menurut Ananda apa sih kebutuhan dasar itu? Makan gitu ya? Iya, pakaian gitu ya. Apalagi kebutuhan akan tempat tinggal ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Oke, materi ini ya tujuannya untuk kompetensi dasarnya adalah harapannya Ananda semua mampu untuk menjelaskan kebutuhan dasar pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi bahan kajian yang akan kita bahas pada pagi hari ini, apa itu kebutuhan dasar bayi, balita, dan anak, ya, di mana terdiri dari kebutuhan fisik neobiologis, yaitu kebutuhan asuh, kemudian kebutuhan psikologi atau ASI, yaitu dan juga kebutuhan stimulasi mental atau kebutuhan ASA. Baik, suara saya masih jelas terdengar ya? Iya, Bu. Kasih, Bu. Oke, ini dia. Apa sih kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi? Ya, jadi kebutuhan fisik neomedis atau kebutuhan asuh. Nah, itu adalah meliputi nutrisi. Nah, jadi asupan makanan ya masuk ke dalam kategori nutrisi. Kemudian ada imunisasi ya. Imunisasi, kemudian masuk di sana juga adalah kebersihan, baik itu kebersihan badan ataupun lingkungan. Lalu ada pelayanan kesehatan dasar, aktivitas bermain dan tidur. Nah, ini semua adalah kebutuhan. Nah, segala bentuk yang ini termasuk di dalam diberikan di dalam pola asuh. Nah, pola asuh bagaimana yang baik, yaitu pola asuh demokratif. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan stimulasi mental atau asah. Nah, asah ya. Jadi anak itu tidak akan bisa tumbuh dan berkembang secara optimal kalau dibiarkan saja. Misalnya anak itu cepat bisa berjalan ya, atau misalnya belajar membaca, semua butuh distimulasi. Tentu stimulasi ini meliputi kemampuan sensorik, kemampuan motorik, ya, kemampuan emosional dan sosialnya, kemudian kemampuan bicaranya, kemudian kemandiriannya, ya. Nah, itu semua perlu distimulasi sejak dini, sehingga nanti anak itu akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk di kebutuhan fisik neomedis ya, yaitu nutrisi. Nah, nutrisi ini sendiri adalah standar emas ya, makanan bayi. Ya, jadi nutrisi ini adalah yang diperlukan oleh bayi, balita untuk tumbuh dan berkembang, terutama untuk tumbuh ya. Nah, bagaimana itu bayi bisa bertambah berat badan, bertambah panjang badan, ya dari sini dapatnya. Nah, ketika lahir, apa yang menjadi standar emasnya? Jadi kalau standar emas ini WHO sudah menentukan, ya bayi begitu lahir harus di IMD istilahnya. Apa itu IMD? Inisiasi menyusu dini. Ya, jadi begitu lahir bayi itu langsung diletakkan di antara payudara ibu supaya bayi berusaha untuk mencari puting susunya. Ya, kok bisa? Oh, nanti ada videonya ya. Jadi secara naluriah itu bayi memiliki kemampuan untuk rooting namanya. Refleks rooting yaitu refleks mencari puting susu. Nah, kemudian dari situ nanti bayi bisa mendapatkan
bakteri-bakteri baik yang ada di payudara ibu gitu ya, juga mengembangkan refleks rooting tadi ya, tetap memberikan rasa aman dan nyaman pada bayi yang baru lahir. Kemudian setelah itu pasti tentu saja pemberian ASI ya, segera setelah lahir hingga 6 bulan secara eksklusif. Apa itu eksklusif? Ya hanya ASI. Tidak boleh bayi diberikan air minum, misalnya seperti air teh gitu ya. Apalagi susu formula ya, kemudian pisang kerok. Nah, yang seperti itu. Jadi tidak boleh diberikan makanan dan minuman selain ASI kecuali kalau bayi sakit misalnya. Ya, bayi butuh diberikan obat, terus tambah air putih tidak apa-apa. Itu pengecualian ya. Nah, jadi intinya ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan yaitu hanya pemberian ASI saja. Lalu yang ketiga, setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan, maka bayi boleh diberikan MPASI ya, yaitu makanan pendamping ASI. Tapi ingat, bukan makanan pendamping ASI pabrikan ya, yang banyak dijual. Sedapatnya ibu-ibu mungkin nanti kalau jadi bidan diajarkan bagaimana membuat MPASI dari makanan lokal ya, yang bisa ibu-ibu dapatkan ya, entah di sekitarnya ya, yang lebih aman, yang bisa diolah sendiri dan itu lebih sehat ya. Nah, kemudian setelah itu walaupun anak sudah mendapatkan MPASI mulai dari usia 6 bulan ke atas, tetap ASI harus diberikan hingga 2 tahun. Ya. Jadi pertanyaannya, Bu, kenapa setelah 6 bulan itu harus dikasih MPASI? Nah, ternyata ASI ini tidak memenuhi, artinya kurang cukup ya, memenuhi dari kebutuhan si bayi yang tadi gitu ya. Makanya harus ditambah dengan makanan pendamping ASI tadi. Nah, ini dia ya. Jadi kalau begitu setelah lahir segera bayinya ditaruh ya. Jadi tugas kita sebagai bidan adalah begitu bayi lahir ya, kemudian kita keringkan gitu kan. Setelah keringkan kita tukar handuk yang basah tadi dengan handuk yang kering, kemudian kita letakkan di antara kedua payudara. Nanti biarkan bayi itu sendiri akan bergerak ya, bergerak itu maksudnya beringsut gitu. Dia akan mencari payudara ibu gitu ya. Nah, kemudian tentu begitu misalnya bayi berhasil menghisap putingnya, jadi dia ini ruting dulu, ruting mencari puting susu. Kemudian nanti refleks hisap gitu ya, sucking namanya. Nah, dia akan menghisap puting susu ibu. Kalau payudara ibu ini sudah menghasilkan ya ASI awal yaitu kolostrum, nah itu akan masuk ke dalam bayi. Jadi kolostrum ini ibarat seperti vaksin alamiah, isinya itu adalah lebih banyak protein ya, globulin yang memang sifatnya untuk imunitas, karena memang kan bayi ini masih rentan ya terhadap penyebab penyakit infeksi. Makanya Allah tuh menciptakan adanya kolostrum dari 0 sampai 4 hari. Nah, jadi sedapatnya nanti ya kalian memberikan edukasi pada pasien, Bu, tolong berikan kolostrum ini ya Bu ya, sampai 4 hari. Kalau udah 4 hari nggak ada lagi kolostrum, berubah lagi komposisi ASI-nya menjadi ASI transisi ya. Nah, jadi ini sangat kaya ya, ada bioaktif, ada apalagi mikrobiota, ya bakteri hidup baik yang semuanya itu memiliki peran masing-masing dalam mencegah penyakit infeksi pada bayi seperti itu. Oke, nah, ini ya. Jadi kenapa penting ya memberikan kolostrum ini, karena saluran cerna bayi ini pada umumnya belum matang, ya. Nah, dia sangat berperan terhadap tumbuh kembang sehat anak. Kalau anak sakit, ya diare gitu kan, tentu anak tidak akan bisa menyerap nutrisi dengan baik, tentu sehingga nanti pertumbuhannya terhambat, berat badannya berkurang misalnya gitu ya. Kemudian kualitas tidurnya juga tidak enak, anak rewel, cenderung rewel, jadi sehingga mudah menangis, sehingga mempengaruhi perkembangan mentalnya. Jadi jangan disepelekan ya, saluran cerna ini tentu
memang belum bisa berfungsi sebagaimana pada orang dewasa, maka dia harus dimatangkan. Siapa yang mematangkannya? Siapa yang menstimulasi pematangan itu adalah kolostrum. Makanya itu penting pemberian kolostrum itu ya. Kemudian kalau kita lihat kolostrum ya, jadi di ASI itu kolostrum 0 sampai 4 hari, kemudian ASI transisi ya, setelah 4 hari itu ASI transisi sampai dengan ada literatur yang mengatakan 7 sampai 10 hari itu ASI transisi, setelah 10 hari itu ASI matur. Ya. Nah, jadi periodenya itu. Nah, ini adalah kandungannya ya. Ada laktosa, lemak, protein, mineral, imunoglobulin ya. Jenis imunoglobulin ini adalah jenis imunoglobulin yang yaitu protein yang berfungsi untuk sebagai pencegah penyakit infeksi. Kemudian lisosim ini adalah sejenis enzim juga yang juga berperan di dalam mencegah penyakit gitu ya. Dan laktoferin ini adalah sejenis protein aktif ya, bioaktif yang dia misalnya bisa mengikat bakteri gitu ya. Dan banyak lagi sifatnya juga bisa mengikat sebagai reseptor zat besi sehingga bayi itu akan tidak mudah terkena anemia seperti itu. Oke, nah ini sendiri ya kandungan kolostrum. Nah ini adalah saya ambil dari buku saya yang sedang proses terbit ya, insya Allah nanti sedang menunggu ISBN-nya keluar, hasil dari penelitian ibu tentang kolostrum, yaitu cairan emas air susu ibu. Jadi kolostrum sendiri itu ada makronutrien dan mikronutrien. Makronya apa? Ada protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, nah proteinnya itu ada 2 jenis ya, SGA dan laktoferin. Kemudian untuk karbohidratnya ada laktosa dan human milk oligosakarida. Nah, ini nanti bisa silahkan kalau nanti sudah selesai e-booknya, boleh nanti Ibu share ya. Kemudian ini adalah komponen bioaktif. Jadi siapa sangka kolostrum itu ternyata memiliki mikrobiota. Ya, seiring dengan perkembangan riset, ada bakteri, ya jenisnya bakteri asam laktat. Kalau kamu misalnya meminum Yakult, rasanya apa? Yakult? Kefir? Asam. Iya, Asam, Bu. asam. Apalagi yang kalau kalian beli di mall itu apa? Yogurt asam. Asam, Bu. Iya, Bu. Iya. Asam. Jadi asam itu adalah karena pengaruh dari bakteri asam laktat. Nah, jenis bakteri asam laktat banyak ya, ada lactobacillus ya. Nah, sering dengar kan lactobacillus? Iya. Bu, pernah. Iya, itu adalah salah satu jenis ya yang tergolong bakteri asam laktat. Dan ternyata hasil riset bakteri asam laktat itu banyak perannya ya, terutama di dalam juga termasuk untuk peningkatan imunitas tubuh, ya, juga memperbaiki sistem pencernaan, ya, menjaga sistem pencernaan dari penyebab penyakit infeksi, terutama diare dan sebagainya gitu. Nah, jadi ternyata mikbal itu ada di bakteri asam laktat itu ada di kolostrum. Nah, makanya sangat rugi jika ibu tidak memberikan kolostrum full selama 4 hari itu. Nah, jadi tugas kita sebagai bidan adalah bagaimana mensukseskan ya pemberian kolostrum itu dari mulai bayi lahir ya hingga nanti bayi selama 4 hari dan sampai nanti bayinya full ASI eksklusif sampai 6 bulan dan mendapatkan MPASI dan tetap memberikan ASI selama 2 tahun. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan kalau tidak? Ada, Bu. Iya, apa itu? Silakan. Apa yang akan terjadi pada anak jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Oh, baik. Terima kasih Dewi pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi ya, kebutuhan dasar kan ada 3 ya, Wia. Kebutuhan tadi adalah fisik biomedis gitu ya, kebutuhan asuh, kemudian ada kebutuhan ASih ya, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang, dan kebutuhan asah yaitu stimulasi mental gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi si anak tidak terpenuhi, contoh
ASI-nya saja, misal kita ambil ya, kebutuhan fisik medis. Bayi tidak dapat ASI, gitu ya. Terus diganti dengan susu formula. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah bayi itu bisa mendapatkan zat gizi yang ada di dalam ASI? Tentu tidak, ya kan? Jadi ini bayi ya tidak mendapatkan tadi nutrisi yang sesuai dengan standar emasnya ya, tidak IMD, tidak mendapatkan ASI eksklusif, kemudian MPASI juga mendapatkan MPASI yang pabrikan. Tentu akan berbeda ya tingkat tumbuh kembangnya dengan anak yang dia begitu lahir IMD, kemudian waktu awal-awal mendapatkan kolostrum, kemudian mendapatkan ASI eksklusif hingga 6 bulan, gitu kan, MPASI-nya juga baik, ya, MPASI rumahan, lokal, sehat, higienis, gitu kan. Nah, tentu kalau kita bandingkan antara anak yang A tadi dengan yang B ini, tentu lebih sehat anak yang B yang mendapatkan ASI tadi, ya, yang mendapatkan MPASI rumahan yang berkualitas, ya. Tentu dia akan lebih cerdas, tentu dia akan lebih sehat, dia tidak gampang sakit, ya. Kemudian juga kita bisa lihat dari tumbuh kembangnya, ya, mungkin fisiknya lebih lebih bagus gitu ya. Yang jelas tentu akan berdampak kalau si anak tadi tidak mendapatkan itu, tumbuh intinya adalah pertumbuhannya terganggu, perkembangannya terganggu, begitu Dewi. Jelas Dewi penjelasan dari Ibu? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah saya jelaskan ya pemaparan materi tentang kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita. Nah, sekarang waktunya kita untuk kuis. Baik, sudah semuanya bergabung ya. Silakan dibuka kuisisnya, kemudian enter kode gamenya ini yaitu 4671248. Nah, kalau sudah masuk semua, kita mulai gamenya ya. Oke, udah siap? Sudah, Siap, Bu. Bu. Ya, kita mulai dari sekarang. Ananda, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Jadi kita sudah selesai membahas ya tentang kebutuhan dasar bayi dan balita. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan barangkali kehilafan selama kita berinteraksi di dalam proses belajar mengajar pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.